Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Kita sudah tahu hukum Mendel diperoleh dari persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, di mana persilangan monohibrid menghasilkan perbandingan fenotip 3:1, sedangkan untuk persilangan dihibrid menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Nah, beberapa peneliti berikutnya sering menemukan perbandingan fenotip yang aneh yang tidak sesuai dengan hukum Mendel. Bisa dikatakan seperti menyimpang dari hukum Mendel. Misalnya, para peneliti menemukan perbandingan fenotip pada generasi yang kedua tidak diperoleh perbandingan 9:3:3:1, melainkan menunjukkan perbandingan yang berbeda, yaitu perbandingannya 12:3:1 atau 9:3:4. Nah, jika kita perhatikan, angka-angka perbandingan tersebut sebenarnya merupakan gabungan beberapa angka dari hasil persilangan Mendel. Ya, diambil contoh di sini perbandingan 12:3:1. Angka 12 di sini sebenarnya merupakan gabungan dari 9 dan 3. Ya, 9 ditambah 3 sehingga menghasilkan angka 12. Kemudian perbandingan yang kedua contohnya adalah 9:3:4. Ada angka 4 di sini. Nah, angka 4 di sini merupakan gabungan dari 3 dan 1 atau 3 ditambah 1, ya, yaitu 4. Nah, terjadinya penyimpangan di sini sebenarnya masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Mendel, sehingga disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Ya. Penyimpangan ini sebenarnya disebabkan adanya interaksi beberapa gen yang tidak sealel. Baik, apa saja penyimpangan semu hukum Mendel itu? Ya, kita bahas. Yang pertama adalah atavisme, yang kedua kriptomery, ketiga polimeri, keempat epistasis dan hipostasis, dan yang kelima adalah gen komplementer. Kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah atavisme. Apa itu atavisme? Atavisme adalah peristiwa dua gen atau lebih yang bekerja sama atau menghalang-halangi dalam memperlihatkan fenotip. Atavisme ditemukan pada persilangan berbagai bentuk jengger ayam, jengger atau pial. Nah, bentuk jengger pada ayam dipengaruhi oleh dua macam gen, yaitu gen R dan gen P. Ada 4 macam bentuk jengger ayam. Yang pertama, bentuk mawar atau ros dengan genotip R besar strip, P kecil, P kecil. Strip di sini mengartikan bahwa genotipnya bisa homozigot R besar, bisa juga heterozigot R besar, R kecil. Ya. Jadi yang pertama ros, dia memiliki gen R besar. Yang kedua, jengger R-cis atau P. Ya. Genotipnya R kecil, P besar strip. Ya, strip di sini bisa homozigot P besar, bisa heterozigot P besar, P kecil. Yang ketiga, walnut atau sumpel. Genotipnya R besar strip, P besar strip. Dan yang terakhir adalah bentuk tunggal atau bilah. Genotipnya seluruhnya resesif, yaitu R kecil, P kecil, P kecil. Nah, jika disilangkan ayam berpial ros atau mawar dengan ayam berpial biji, maka kita lihat diagram persilangannya, induknya ya fenotipnya ros dengan genotip R besar, P kecil, dan R-cis R kecil, P besar, P besar. Nah, sekali lagi untuk mengingatkan, untuk ros berarti diawali dengan huruf R, ya, maka R-nya dominan, pasti dia memiliki gen R dominan, sedang P-nya tidak. R-cis atau P, ya, P
itu dia memiliki gen P besar atau gen P dominan. Ya. Jika genotipnya R besar P kecil, R kecil, P besar, maka kalian sudah tahu bagaimana terbentuk gamet. Ya, untuk gamet R besar, P kecil, gametnya adalah R besar, P kecil. Yang ini berarti R kecil, P besar. Nah, jika terjadi pembuahan akan menghasilkan individu yang bergenotip R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, ini fenotipnya adalah walnut. Nah, dari sini sudah bisa dilihat ya penyimpangan dari hukum Mendel, di mana keturunan yang pertama itu menghasilkan fenotip yang berbeda dengan kedua induknya. Induk yang pertama adalah rose, induk yang kedua ercis, tapi keturunannya adalah walnut. Ya, berbeda dengan kedua induk. Kemudian walnut ini disilangkan dengan sesamanya. Ya, walnut fenotipnya sama-sama walnut, kemudian genotipnya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Demikian juga yang ini R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ya, kalian sudah bisa membuat gamet dari genotip yang seperti ini. Ya, gametnya R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Demikian juga untuk yang individu yang satu. Nah, dari gamet yang terbentuk, kemudian kita bisa lihat keturunan yang kedua dengan menggunakan diagram papan catur ya. Ini gametnya kita taruh di atas dan di samping. Nah, seperti pada pembahasan yang lalu, ya, pertemuan gamet R besar, P besar, R besar, P besar akan menghasilkan genotip R besar, P besar, P besar. Ini individunya adalah walnut karena memiliki dua gen dominan yaitu gen R dan P. Nah, berikutnya R besar, P kecil, R besar, P besar. Nah, akan menghasilkan individu dengan genotip R besar, P besar, P kecil. Karena dia memiliki dua gen dominan, maka fenotipnya adalah walnut. Demikian juga untuk yang lain, ya bisa kalian simak untuk pertemuan gametnya akan menghasilkan fenotip dan genotip seperti apa. Nah, anak-anak, dari tabel papan catur di sini, individu yang memiliki gen R dominan dan P dominan, maka dia akan berfenotip walnut. Sedangkan individu yang hanya memiliki gen R besar saja, dia akan berfenotip rose. Dari papan catur kita bisa melihat bahwa perbandingan F2, walnut banding rose banding ercis banding tunggal akan menghasilkan perbandingan 9:3:1. Masih sesuai dengan hukum Mendel. Penyimpangannya di sini tadi munculnya individu yang berbeda dengan kedua induk. Yang kedua, kriptomeri. Kriptomer berarti tersembunyi. Ya. Jadi kriptomeri adalah peristiwa adanya faktor dominan yang tersembunyi sehingga tidak tampak. Faktor dominan tersebut akan muncul jika bertemu dengan faktor dominan yang lain. Nah, kriptomeri ditemukan pada persilangan bunga Linaria marocana, di mana warna bunga tersebut ditentukan oleh dua karakter, yaitu pigmen dan pH, kondisi pH pada sitoplasmanya. Ya. Ada tidaknya pigmen ditentukan oleh gen H, gen A, sedangkan pH pada sitoplasma ditentukan oleh gen B. Ya. Di mana gen A besar, berarti ini dominan, menentukan adanya antosianin. Sedangkan gen A kecil, resesif, menyebabkan tidak adanya antosianin. Untuk gen yang kedua, yaitu gen B besar, ini dominan, menyebabkan kondisi basa pada sitoplasma. Sedangkan gen B kecil, berarti resesif, menyebabkan kondisi asam pada sitoplasma. Antosianin dalam kondisi asam akan menyebabkan warna merah,
Sedangkan dalam kondisi basah akan menyebabkan warna ungu. Perhatikan contoh persilangan untuk cryptomery. Disilangkan antara tanaman merah dan putih, Linaria marokana merah dan putih. Ya, genotipnya merah, A besar, B besar, B kecil. Ingat, berarti ini memiliki antosianin, B kecil bersifat asam. Maka antosianin menyebabkan berwarna merah. Kemudian yang putih genotipnya A kecil, B besar. A kecil berarti tidak memiliki antosianin, B besar. Ini menyebabkan kondisi basah pada sitoplasma. Nah, gamet yang terbentuk A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Nah, jika terjadi penyerbukan dan pembuahan akan menghasilkan individu dengan genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, ini kira-kira fenotipnya apa? Ya. Ada antosianin pada kondisi basah, maka fenotipnya ungu. Ya. Kalau ada antosianin dalam kondisi asam, fenotipnya merah. Antosianin dalam kondisi basah ya menyebabkan berwarna ungu. Nah, kemudian F1 ini disilangkan dengan sesamanya, berarti sama-sama ungu. Genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gamet yang terbentuk, Anda juga sudah tahu, ya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Maka F2 yang dihasilkan, seperti biasa, gamet ditulis di atas dan di samping. Nah, jika terjadi pertemuan gamet A besar, B besar, dan A besar, B besar, ya kira-kira genotipnya apa? Ya, betul. A besar, B besar, B besar. Ini fenotipnya ungu. Karena apa? Ada antosianin dalam kondisi basah. Nah, yang lain silahkan diperhatikan pertemuan gamet-gametnya menghasilkan individu yang seperti apa. Nah, anak-anak silahkan diperhatikan. Pada tabel di sini, individu yang memiliki gen A besar dan B besar ya akan menyebabkan tanaman tersebut berwarna ungu. Jadi interaksi antara gen dominan A dan gen dominan B akan memunculkan fenotip berwarna ungu. Sedangkan jika hanya ada salah satu gen dominan saja, ya warna ungu tidak muncul. Contoh di sini A besar, B besar, B kecil, karena dia dalam antosianin dalam kondisi asam akan berwarna merah. Ya. Sedangkan jika tidak memiliki gen A besar, maka dia dipastikan berwarna putih. Karena apa? Tidak memiliki antosianin. Nah, dari cryptomery di sini, diagram tersebut menunjukkan perbandingan ungu banding merah banding putih, ya menunjukkan perbandingan 9:3 banding 4. Kita lanjut yang polimery. Ya. Polimery, poli banyak, yang menyelidiki Nelson dan Ehle. Ya. Yang dimaksud dengan polimery adalah beberapa gen yang berdiri sendiri-sendiri, artinya tidak sealel, tetapi mempengaruhi karakter atau fenotip yang sama. Jadi ini ada beberapa gen mempengaruhi fenotip yang sama. Ini ditemukan pada persilangan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Nah, terdapat dua gen yang berpengaruh terhadap fenotip warna biji gandum, yaitu gen M. Nah, karena ada dua macam gen M, maka diberi kode ya gen M yang pertama dan gen M yang kedua, di mana kedua-duanya berpengaruh pada fenotip yang sama. Ya. Gen M1 menyebabkan biji gandum berwarna merah, ini dominan karena besar. Gen M kecil yang pertama menyebabkan gandum berwarna putih, berarti resesif. Untuk gen yang kedua, ya M besar yang kedua menyebabkan biji gandum berwarna merah juga, jadi kan sama-sama merah, ini dominan. Gen yang kedua
M kecil menyebabkan gandum berwarna putih atau resesif. Nah, perhatikan contoh persilangan dari polimeri di sini. Gandum berwarna merah dan gandum berwarna putih. Ya. M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Demikian juga untuk yang putih resesif. M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Gametnya M besar 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Nah, fenotip filial atau keturunan yang pertama yang terbentuk tentunya genotifnya M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, karena dia memiliki gen dominan merah, maka dipastikan fenotipnya merah. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. Merah, merah, dengan genotip M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Berarti ini heterozigot. Nah, gamet yang terbentuk sama. Ya. Kemudian bagaimana filial yang terbentuk? Nah, contoh untuk gamet M1, M besar 1, M besar 2 dengan M besar 1, M besar 2, bagaimana keturunannya? Ya, tentunya menghasilkan individu bergenotip M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Ini dipastikan fenotipnya berwarna merah karena memiliki gen M besar. Nah, ya, demikian selanjutnya silahkan diperhatikan. Ya, anak-anak, perhatikan dari diagram papan catur, setiap individu yang memiliki gen M besar dipastikan dia berwarna merah. Nah, maka polimeri akan menghasilkan perbandingan fenotip merah banding putih 15:1. Ya. Berikutnya epistasis, hipostasis. Ya. Epistasis dan hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan yang lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Ya. Ditemukan pada persilangan gandum. Ya. Ada 3 warna sekam gandum, yaitu hitam, kuning, dan putih. Di mana hitam dominan terhadap putih, demikian juga kuning dominan terhadap putih. Nah, bagaimana gennya? Nah, di sini kita lihat. Gen H besar menyebabkan sekam gandum berwarna hitam, jadi dominan. Gen H kecil menyebabkan sekam gandum berwarna putih. Gen K besar menyebabkan sekam gandum berwarna kuning. Gen K kecil menyebabkan sekam gandum berwarna putih. Ya, berarti resesif. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh persilangan epistasis dan hipostasis di sini. Disilangkan tanaman gandum berfenotip hitam dan kuning. Ya, genotipnya H besar, K kecil, K kecil. Ya, ini dominan hitam, K berarti putih. Ya. Kemudian yang sini H kecil, K besar, K besar. Ini resesifnya dari hitam, ya. Ini dominannya dari putih tadi, K besar, K besar. Gamet yang terbentuk H besar, K kecil, H kecil, K besar. Maka F1 yang terbentuk adalah genotipnya H besar, H kecil, K besar, K kecil. Coba perhatikan di sini ada 2 gen dominan yaitu H besar dan K besar. Ya. Fenotipnya ternyata hitam. Maka kuning yang tadi dominan terhadap putih tidak muncul pada keturunannya. Maka kuning di sini, K di sini tertutupi oleh H besar yaitu hitam. Nah, maka hitam disebut dengan epistasis, kuning disebut dengan hipostasis. Ya. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. Ya, hitam dengan hitam, genotipnya H besar, H kecil, K besar, K kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Gamet yang terbentuk. Kemudian keturunan yang kedua yang terbentuk masih sama menggunakan diagram papan catur. Ya, gamet ditulis bagian atas dan samping. Nah,
jika gamet H besar K besar bertemu dengan H besar K besar akan menghasilkan individu dengan genotip H besar K besar K besar. Ingat, walaupun di sini tadi K dominan, ya kuning, ya hitam juga dominan, tetapi hitam epistasis menutupi, kuning hipostasis ditutupi. Maka fenotipnya adalah hitam. Untuk yang lain silahkan diperhatikan. Ya, anak-anak perhatikan diagram papan caturnya. Jika individu memiliki gen H besar, maka sudah dapat dipastikan dia berfenotip hitam. Nah, kapan fenotip kuning muncul? Ya, jika individu tersebut memiliki gen K besar, tetapi tidak memiliki gen H besar. Di sini contohnya H kecil, K besar, Maka dominan kuning baru muncul pada kondisi yang seperti ini. Maka kalau kita lihat dari diagram papan catur, epistasis dan hipostasis akan menghasilkan perbandingan hitam banding kuning banding putih, ya menunjukkan perbandingan 12:3:1. Yang terakhir kita membahas gen komplementer. Gen komplementer merupakan interaksi antara gen-gen dominan dalam mengekspresikan suatu sifat. Kehadiran gen-gen tersebut akan memunculkan karakter atau fenotip tertentu. Sebaliknya, jika salah satu gen dominan tidak hadir, maka pemunculan karakter atau fenotip akan terhalang. Gen komplementer ini dapat ditemukan pada persilangan bunga Lathyrus odoratus, di mana warna dari bunga Lathyrus odoratus di sini ditentukan oleh dua gen. Gen yang pertama yaitu gen C merupakan penghasil pigmen antosianin, sedangkan gen P menghasilkan enzim untuk mengaktifkan antosianin. Ya, perhatikan deskripsi gennya. Untuk gen C besar ini menyebabkan memunculkan adanya pigmen. Gen C kecil menyebabkan tidak memunculkan pigmen. Berikutnya gen P besar menyebabkan munculnya enzim pengaktif pigmen. Gen P kecil menyebabkan tidak memiliki enzim pengaktif pigmen. Nah, perhatikan contoh persilangan untuk gen komplementer. Disilangkan antara tanaman berwarna putih atau fenotip putih. Untuk tanaman putih yang pertama, genotipnya adalah C besar, P kecil, P kecil. Nah, kita lihat di sini, dia memiliki antosianin tetapi tidak memiliki enzim pengaktif antosianin, sehingga fenotipnya berwarna putih. Yang kedua, genotipnya adalah C kecil, P besar, P besar. Ya. Walaupun dia memiliki enzim pengaktif antosianin, tapi dia tidak memiliki antosianin karena di sini C kecil. Nah, genotip yang seperti ini akan terbentuk gamet C besar, P kecil, C kecil, P besar. Maka akan terbentuk keturunan yang pertama dengan genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, di sini ada antosianin dan ada enzim pengaktif antosianin, sehingga dia tidak berwarna putih, melainkan berwarna ungu. Nah, di sini ada interaksi antara dua gen dominan, yaitu gen C besar dan P besar. Nah, selanjutnya disilangkan tanaman berfenotip ungu dengan samanya, ya, dengan genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil, C besar, C kecil, P besar, P kecil. Gamet yang terbentuk, ya. Kemudian keturunan yang terbentuk bisa menggunakan bantuan diagram papan catur, ya, gamet di atas dan di samping. Nah, saya beri contoh yang pertama. Jika gamet C besar, P besar ketemu dengan C besar, P besar, maka akan menghasilkan individu C besar, P besar. Nah, di sini karena ada dua gen dominan C besar dan P besar, maka fenotipnya berwarna ungu. Nah, untuk yang lain silahkan diperhatikan. Ya, anak-anak, dari papan catur di sini, diagram papan catur di sini, kita perhatikan
individu yang memiliki dua gen dominan, yaitu gen C besar dan P besar, dipastikan memiliki fenotip berwarna ungu. Sedangkan yang hanya memiliki gen dominan C saja, C besar saja, tetapi dia tidak punya enzim pengaktif, akan berwarna putih. Nah, kalau kita perhatikan dari diagram papan catur tersebut, maka gen komplementer akan menghasilkan perbandingan fenotip ungu banding putih, menunjukkan angka perbandingan 9:7. Ya, berbeda dari persilangan di hibrid pada hukum Mendel. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, kita review sebentar untuk penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, demikian anak-anak, semoga materi yang saya berikan melalui video pembelajaran kali ini dapat dipahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian anak-anak, tetap semangat, tetap sehat, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. See you.